Ciao, welcome back to my YouTube channel. Masih di series Side Hustle. Jadi, aku mau share side hustle pertama aku yaitu dagang. Jadi kalau kalian penasaran gimana caranya aku mulai, gimana caranya berganti dari bisnis yang gagal buat start over yang baru, gimana caranya cari partner yang tepat, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi for your information, keluarga aku tuh bukan kayak keluarga yang kayak punya bisnis atau apa gitu. Jadi kita keluarga biasa-biasa aja lah ya. Nah, aku start dagang itu coba tebak sejak kapan? Sejak SD. Kayak mind blowing enough. Kayak kalau anak SD sekarang nggak ada yang boleh dagang ya, ketahuan diocehin sama gurunya gitu. Kalau dulu juga diem-diem sih dagangnya di kelas, dagangin ada ke teman kelas, ada ke teman kelas sebelah gitu. Nggak tahu juga kenapa waktu itu kayak, Chan, ayo kita mulai dagang. Nggak ada yang kayak gitu sih, cuman kayak tiba-tiba waktu itu dapet ilham aja, kayak pengen dapet uang jajan tambahan, terus kayak mikir harus ngapain ya gue yang possible dilakukan sama seorang anak SD. Selain dari kalau dulu tuh suka perform juga, karena kebetulan aku tuh dulu di lesin nari gitu sama mami, jadi suka tampil juga buat nari. Tapi atau kadang-kadang MC juga, tapi kan itu nggak reguler, maksudnya itu kayak lebih ke per event gitu kan ya. Dulu tuh aku nari tradisional, jadi kangen nari Bali. Kasih tau aku dong kalau di bawah ada, kalau ada tempat ngeles nari di Jakarta nari tradisional, pengen nyobain. Jadi salfok, nggak lanjut ya pas SD itu. Terus kayak akhirnya mikir-mikir-mikir, akhirnya suka jual kayak DIY game gitu, tau gak sih yang kayak digosok. Kalau dulu kan beli ciki-cikian digosok dapat hadiah gitu kan. Nah, kebetulan aku tuh suka koleksi, atau kalau ke mall lihat ada barang lucu tuh aku suka beli yang kayak penghapus lucu apa segala gitu. Nah, jadi bikinlah permainan yang kayak, kan bisa pakai kayak spidol atau krayon abu-abu ditutup selotip gitu, jadi kalau digosok tuh dapat hadiah. Nah, itu dulu bikin mainan kayak gitu. Terus kayak amazingly nggak ngerti juga gimana, tapi teman-teman kelas gue pada mau beli. Tuh kayak kalau diingat sampai sekarang tuh kayak ngakak banget, kok bisa gitu anak SD kepikiran dan kok ada yang mau ya. Nggak ngerti juga konsepnya gimana, tapi itu lumayan bertahan dan lumayan cuan ya. Cuan banget malah menurut aku, kayak buat uang jajan seorang anak SD ya, itu tuh oke banget. Terus kayak habis itu udah ada masanya tuh. Habis itu kan kayak kalau SD udah mulai ujian, mulai apa segala macem. Ada apa ya, UAS ya dulu ya, UAS UTS. Kalau di sekolah aku tuh dulu ada dua, ada UAS sama UTS. Terus kayak kalau misalnya lagi momen-momen harus belajar sibuk gitu, udah skip nggak jualan. Terus kayak lama-lama mulailah ganti-ganti gitu. Pas SMP kayak aku nggak jualan deh pas SMP. Pas SMA baru lagi tuh start, karena ada senior aku, kakak kelas, namanya Riko Huang. Mungkin kalian juga tahu, dia kayak content creator slash pengusaha muda yang sukses ya. Riko tuh dulu dari zaman sekolah tuh emang dia udah dagang kayak aksesoris gadget gitu loh, si Alona ini, yang sekarang juga diseriusin sama dia. Nah, dulu tuh dia jualan kayak casing-casing lah, terus tempered glass. Itu tuh kayak belum ngehits marketplace, tapi dia udah jualan kayak gitu, kayak di Facebook, jual ke teman sekolah gitu-gitu. Tapi kayak cuan banget gitu, dan harganya tuh menurut aku affordable untuk saat itu ya, affordable karena belum banyak di marketplace yang banding-bandingan harga segala macem. Terus akhirnya cobalah belajar dropship dari dia. Nggak bertahan lama itu, sampai kayak kuliah awal, terus habis itu stop karena kayak udah mulai banyak marketplace, mulai banting-bantingan harga segala macam. Akhirnya aku kayak nggak bisa nih kayak gini gitu. Sempet kayak impor sendiri juga. Nggak impor sendiri, ngeri banget ya bahasanya, impor sendiri. Sempet kayak beli di marketplace Cina, atau waktu itu ada juga temen aku yang bisa dititipin gitu barang ya, jadi beli dikit-dikit terus dijualin. Tapi lama-lama balik lagi hancur karena persaingannya tuh kayak, ini menurut aku dark side-nya dari marketplace adalah persaingan harga yang sangat amat ketat ya, dan semua orang bisa jualan gitu loh. Kayak even kayak siapapun itu tinggal sign up, buka toko, udah gitu, upload produk udah bisa gitu. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak ini kurang visible untuk dilanjutin, akhirnya stop. Terus sempet juga jualan kaos-kaos gitu ya kalau nggak salah. Kayak, oh iya, dulu tuh pas zaman break dari SMA ke kuliah, aku tuh sempet kayak ikut business school gitu, business school Bong Chandra. Coach Bong waktu itu dia buka buat
aku lupa berapa orang gitu ya satu batch. Nah itu harus bikin project bisnis yang running gitu. Akhirnya waktu itu satu tim, jadi dibagi per tim, dan akhirnya kita bikin namanya Space Monkey Junior. Gila, gue masih inget loh, amazing. Itu kayak baju, kaos-kaos, t-shirt tapi disablon lucu-lucu gitu. Sebenarnya konseptualnya tuh oke harusnya ya, karena sekarang juga aku lihat banyak banget brand-brand lokal ataupun brand luar negeri juga yang running dengan konsep si kaos itu gitu. Cuman somehow waktu itu karena mungkin masih baru-baru juga, banyak masalah di pas ngeprint, sablonnya hasilnya nggak sesuai ekspektasi, nggak bagus, warnanya hancur segala macem, jadi kayak banyak abisin ongkos di barang-barang yang pakai gitu ya, yang nggak bisa dijual lagi. Akhirnya setelah runningnya kalau nggak salah sekitar setahun gitu ya, itu juga udahan sama teman-teman, udahan. Sempet switching ke jualan BBW, dulu hits banget ya BBW. Gue yakin kayak semua orang yang seumuran gue pasti pada pernah merasakan hitsnya BBW pada zamannya, dimana udah nggak punya lagi yang kemasan lama. Bath Body Works, nanti gue insert di sini deh. Bath Body Works dulu tuh kemasannya sebelum si botolan gendut gini, dulu tuh kemasannya botol apa ya, yang kayak trapesium gitu, dan itu hits banget, bener-bener kayak dimana-mana dicari. Dan kebetulan waktu itu ada saudara yang pulang dari luar negeri, jadi bisa dititipin. Nah itu aku buka just tip. Tiap ada teman yang keluar negeri juga aku buka just tip gitu. Atau kayak beli beberapa terus nyetok terus dijual lagi dengan harga yang cukup lumayan. Honestly itu cuannya banyak banget, sampai a lot of people buka just tip BBW again and again. Kayak itu harus tutup juga, tapi tidak pada saat merugi sih. Jadi puji Tuhannya waktu itu udah nutup juga, udah untung, dan barang juga kayak udah habis atau tinggal dikit. Jadi emang aku pribadi juga suka pakai dan suka koleksi karena wanginya enak-enak. Nah itu akhirnya masuklah ke kuliah. Akhirnya di kuliah itu jualan, sempat kongsian juga sama temen aku, jualan aksesoris gadget. Sama karena ngelihat casing yang jual casing polosan udah banyak, yang jual casing custom juga udah banyak. Akhirnya kita bikin personalized casing yang kita handmade gitu ya, ada yang pakai spidol, ada yang pakai cat, segala macam di-combine. Cukup lumayan, cuman terlalu makan waktu karena kuliah kita juga padet ya, nggak bisa yang bener-bener pegang toko gitu segala macam. Akhirnya stop juga karena dua-duanya sibuk gitu. Nah setelah si jualan casing itu tutup, terus akhirnya bukalah satu toko yang aku udah kayak dari dulu tuh pengen banget buka toko, yaitu toko baju. Jadi kebetulan again and again karena emak gue kang jahit, terus kayak gue mikir kayak kenapa ya cuma kerjain jahitan orang, boleh nggak nih kalau kita bikin sendiri aja jahitan, kita merakin, kita jualin. Terus kayak kepikiran oke, cuman kayak waktu itu aku nggak berani running sendiri karena jujur li ya, background aku juga bukan anak fashion, bukan anak marketing, bukan bukan anak komunikasi. Jadi kayak menurut aku hal-hal penting yang core yang perlu ada di yang pegang key atau penentu yang cukup cukup besar lah ya di bisnis clothing line tuh aku nggak punya semua. Dan again dengan berderet tadi kan hitung tuh berapa bisnis yang udah bangkrut ya udah tutup gitu ya, terus kayak mikir kayaknya nggak bisa sendiri, tapi kayak aku butuh partner. Cuman pada saat itu aku kayak nggak kepikiran siapa ya yang bisa dijadiin partner. Akhirnya lo tahu gue buka question di mana, gue DM-in teman-teman gue. Again ini absurd banget, tapi ini mungkin dari cerita aku tuh kayak bakal jadi pengalaman juga, yang kayak mungkin kalau dulu aku nggak kayak gitu aku tidak akan bisa seperti sekarang. Akhirnya aku DM-in, kebetulan waktu itu aku udah jadi content creator, tapi hari ini kita nggak bahas side hustle content creator ya. Terus beruntungnya karena content creator punya grup komunitas yang sama-sama suka konten, dan biasanya anak konten tuh yang aware banget sama yang namanya fashion. Jadi akhirnya aku share ke teman-teman content creator, ada juga ke teman SMA yang aku lihat kayak interested in clothing line business gitu, slash interested in starting a business. Aku coba approach. Kebetulan pada saat itu kayak kuliah teman-teman yang umum tuh lagi sibuk-sibuknya, sedangkan kuliah aku masih nggak tahu sebenarnya kuliah aku juga sibuk, tapi kenapa waktu itu bisa ya,
mikir. Oke. Salfok. Tapi anyway, pas aku chat dan approach itu kebanyakan teman-teman jawabnya kayak, aduh sorry Jen, lagi sibuk kuliah atau lagi sibuk intern. Kan ada yang sebelum skripsi mereka harus intern dulu gitu, ada yang lagi di luar negeri, ada yang nggak berani start bisnis. Sampai pada akhirnya aku ketemu teman aku, eh, namanya Cindy, itu buat start clothing line, dan dia emang interested gitu. Tapi posisinya pada saat itu dia adalah manajemen trainee di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar, dan kalian tau lah kalau manajemen trainee itu sibuk akhirnya. Dan dia tapi waktu itu bilang kayak, gue sekarang kerja tapi gue willing to start a business karena pengen ngerasain dan pengen punya bisnis emang gitu. Saya kira ya udah kita start, dan dikenalin sama satu temannya dia yang memang suka fashion dan jago desain juga, Amanda. Akhirnya kita start bertiga, dan akhirnya menemukan dan memunculkan brand Maple Your Day yang puji Tuhan masih eksis sampai sekarang, tapi dengan konsep yang berbeda dan ownership yang sudah berbeda. Jadi dulu kita start bertiga dengan konsep batik tapi yang kekinian gitu lah buat anak muda. Cuman karena kita kan sama-sama anak kantoran gitulah ya bisa dibilang, dan akhirnya mikir kayaknya batik tuh sering banget dipakai buat kantor, karena bisa kayak setiap hari boleh pakai batik, atau at least minimal banget setiap kantor tuh kayak seminggu sekali lah pakai batik. Nah, akhirnya kita bikin itu karena batik biasa tuh udah banyak dan bosen menurut kita as anak muda. Kita tuh pengen pakai batik yang apa ya, bisa bilang extraordinary, atau yang kayak nggak bikin bosen, nggak bikin boring, yang kayak setengah-setengah lah. Emang otak gue rada setengah juga ya. Maksudnya yang kayak nggak bikin boring gitu, misalnya yang bajunya polos tapi ada kantong batiknya and stuff. Jadi kita berusaha buat explore juga model-model. Akhirnya kita produce again and again, sangat terbantu dengan mami karena dia yang bantu buka jalan juga untuk produksinya, yang bantuin segala macem. Tapi ternyata apa ya, doing business without research itu kayaknya sulit sekali, apalagi kita harus melakukan branding sendiri, harus juga photoshoot sendiri, harus creating collection sendiri, jadi bikin desain iya, pokoknya A to Z sendiri. Karena apa? Karena kita belum punya tim kan, maksudnya belum punya duit nih buat nge-hire tim gitu. Jadi ya udah kita semuanya lakuin sendiri, bener-bener from scratch, bikin nama, bikin logo, terus bikin desainnya, photoshoot, publish di sosmed, itu tuh semuanya sendiri. Apalagi dulu kita nggak ada yang basicnya branding atau marketing, jadi bener-bener ya tiga-tiga tuh orang finance gitu loh. Jadi kayaknya itu juga komposisi yang agak kurang pas menurut aku in partnership, karena baiknya dalam setiap partnership adalah saling menutupi kekurangan. Jadi misalnya Cindy is very good in accounting, terus kayak misalnya I can be very good at misalnya research or design, and the other one have to be very good in marketing, let's say kayak gitu. Itu baru a good partnership menurut aku. Atau ya hire karyawan yang bisa handle, tapi pada saat itu kita belum settle enough buat bisa hire karyawan, even though ada aja sih yang kejual ke teman-teman dikit kita, karena kebetulan kita share juga kayak di sosmed, di WA gitu-gitu. Ada juga family yang beli dan lain-lain. Cuman again ya, yang namanya jualan itu nggak bisa cuman ke teman deket atau ke family, karena pasti ada masanya mereka beli sekali oke, tapi kalau 2-3 kali dan seterusnya, well they're considering gitu. Kalau sekali di awal mungkin mereka supporting you, tapi bukan yang kayak sustainable untuk beli-beli terus gitu loh. Nah kalian harus mikir dari step pertama, ada yang kejual ini, gimana caranya untuk bisa melanjutkan ke step-step lainnya gitu. Jadi itu juga singkat kata tidak berhasil. Akhirnya kita tutup. Dan sebenarnya bukan karena nggak bisa jualan juga, karena pada saat itu udah mulai dapet penjualan dari customer-customer di luar dari friends and family circle. Tapi karena tiga-tiganya sibuk, jadi kayak nggak bisa bener-bener take care of the business. Sedangkan having a business itu kayak having your own baby gitu loh. Jadi harus diurus sendiri, di emong, dikasih susu, dan segala macam. Maksudnya bener-bener harus dirawat dari kecil seperti merawat pohon misalnya gitu, diseremin, dikasih pupuk, dilihat pertumbuhannya. So as your business juga kayak gitu. Jadi pada saat itu aku rasa memang kitanya belum siap juga dan belum mampu untuk own business. Jadi akhirnya waktu itu kita decide untuk tutup, dan kita bagi-bagi modal. Jadi baju yang udah ada kita bagi-bagi, terserah mau dipakai, mau dijual, whatever.
terus uangnya juga yang masih tersisa dibagi rata gitu. Terus Maple Year Day tutup. Nah abis itu aku tetap pengen punya sesuatu nih gitu, karena ngelihat beauty industry growing really well.